Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi sebelum kita memasuki pembahasan materi mengenai sirosis hati, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 15. Didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it's orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry. Hati adalah organ padat terbesar dan juga kelenjar terbesar yang terdapat pada tubuh manusia. Berat hati mencapai antara 1,2 sampai dengan 1,8 kg atau 25% dari berat badan tubuh orang dewasa yang memenuhi sebagian besar kuadran kanan atas abdomen. Hati ini terletak di bawah diafragma. Yang pertama, menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati yang satu ini bukannya menghancurkan sembarang sel darah merah, tapi sel darah merah sudah tua. Yang kedua, membersihkan darah. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Yang ketiga, memproduksi protein. Organ satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi protein. Yang keempat, ada metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang kelima, menyimpan nutrisi. Hati berperan dalam proses penyimpanan nutrisi dalam tubuh. Sirosis pada awalnya tidak akan menimbulkan gejala. Namun, jika kerusakan hati semakin parah, penderita akan mengalami mual, lemas, muntah darah, kulit dan bagian putih mata menguning, pembengkakan perut, dan tidak nafsu makan. Jika hal tersebut tidak segera membaik atau pulih, segera hubungi dokter. Penyebab sirosis hati yang utama mencakup karena infeksi hepatitis B dan C, lalu ada karena kecanduan alkohol, hepatitis autoimun, kegangguan pada kantung empedu, juga bisa karena penumpukan lemak dalam liver dan lain-lain. Penyebab sirosis hati. Yang pertama, faktor kekurangan nutrisi seperti protein esensial dan juga vitamin. Yang kedua, mengalami penyakit hepatitis yang berakibat sel hati mengalami nekrosa atau kematian sel. Yang ketiga, kondisi jantung yang melemah berakibat otot jantung tidak bisa memompa darah dengan baik yang menyebabkan asupan gizi dan juga oksigen yang masuk ke dalam tubuh menjadi berkurang. Keempat, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Meminum alkohol secara berlebihan akan berdampak serius untuk kesehatan, termasuk hati. Yang kelima, kelebihan berat badan. Karena kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan hati. Yang keenam, menumpuknya lemak di organ hati. Menumpuknya lemak pada hati dapat memicu terbentuknya jaringan parut pada bagian hati yang rusak. Di antaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap riwayat penyakit pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta radiografi seperti USG, CT scan, MRI, dan biopsi hati. Nah, biopsi hati ini merupakan gold standard dalam pemeriksaan diagnosis sirosis hati. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pasien dapat melakukan prosedur biopsi hati. Mengapa? Karena biopsi hati itu merupakan prosedur invasif dan memiliki beberapa resiko. Di antaranya adalah kesalahan dalam pengambilan sampel dan hasil yang bervariasi antar pemeriksaan. Jadi, biopsi hati ini hanya dapat dilakukan ketika pemeriksaan prosedur non-invasif tidak dapat memastikan diagnosis penyakit sirosis hati. Pemeriksaan non-invasif pada umumnya dilakukan untuk memastikan diagnosis sirosis hati dengan cara pemeriksaan lab ataupun pencitraan. Pemeriksaan laboratorium yang pada umumnya dilakukan ketika dicurigai adanya kelainan pada hati, seperti kadar SGOT, SGPT, alkali fosfatase, gamma glutamil, transpeptidase, bilirubin, serta pemeriksaan fungsi sintesis hati seperti kadar albumin dan prothrombin time. Diturunkan atau tidaknya sirosis hati itu tergantung pada kondisinya. Jika penyebabnya disebabkan oleh konsumsi alkohol, maka kondisi ini tidak dapat diturunkan ataupun ditularkan. Namun, jika sirosis hati disebabkan oleh infeksi virus, seperti hepatitis B ataupun hepatitis C, maka penularan bisa terjadi melalui darah dan cairan tubuh. Kontak seksual tanpa pengaman dengan penderitaan berbagai jarum suntik yang terkontaminasi. Kontak dengan jarum suntik secara tidak sengaja, misalnya petugas kesehatan dari ibu ke bayinya melalui persalinan. Pertama, dengan membatasi konsumsi alkohol. Yang kedua, melindungi diri dari virus hepatitis.
Nah, yang ketiga ialah menerapkan pola makan yang sehat. Konsumsi makan yang sehat dan yang bergizi juga seimbang demi mencegah kerusakan hati yang bisa menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir ialah rutin olahraga. Olahraga bukan hanya bisa menurunkan berat badan, tetapi juga bisa menjaga berat badan tetap ideal agar terhindar dari kelebihan berat badan atau obesitas. Penyakit sirosis hati bisa disembuhkan dengan obat yang bernama diuretik. Konsumsi obat ini dapat membantu mengeliminasi air berlebih dari tubuh. Diuretik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi, sifat atau penyebab naiknya laju urinasi. Nah, membahas tentang diuretik ialah obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara itu, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Sirosis adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati, berupa terjadinya kerusakan pada sel-sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversibel. Perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati menjadi tidak normal. Sirosis terjadi sebagai respons terhadap kerusakan pada hati ketika sel-sel hati berusaha memperbaiki diri dan dalam prosesnya membentuk jaringan parut. Klasifikasi sirosis hati yang pertama ada sirosis mikronodular, yaitu nodul-nodul yang berdiameter kurang dari 3 mm. Dan yang kedua ada sirosis makronodular, yaitu nodul-nodul yang berdiameter lebih dari 3 mm. Dan yang ketiga ada sirosis campuran, merupakan gabungan dari sirosis mikronodular dan sirosis makronodular. Sedangkan berdasarkan fungsional, Franciscus 2013 membagi sirosis menjadi yang pertama sirosis kompensasi, yaitu hati mengalami kerusakan akan tetapi masih dapat melakukan banyak fungsi tubuh yang penting. Yang kedua sirosis dikompensasi, yaitu hati mengalami kerusakan yang parah secara luas dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Komplikasi pada sirosis hati adalah yang pertama hipertensi portal yang membawa darah dari usus dan limpa ke hati. Yang kedua, pembengkakan di kaki dan di perut, yaitu ketika adanya peningkatan tekanan di vena portal membuat cairan di kaki menumpuk. Yang ketiga adalah pembuluh darah melebar, yaitu ketika aliran darah yang melalui vena portal melambat. Yang keempat, memar dan berdarah, menyebabkan hati memperlambat bahkan menghentikan produksi protein dalam proses pembekuan darah. Dan yang kelima, ada ensefalopati hepatik. Hati yang rusak tidak dapat membersihkan racun dan darah. Dan yang terakhir ada jaundice atau penyakit kuning. Hati yang rusak tidak dapat mengeluarkan bilirubin dalam jumlah semestinya. Jadi kesimpulannya yaitu sirosis hati merupakan end-stage liver disease yang sering menimbulkan kematian pada penderitanya. Hal ini disebabkan karena hepatitis bersifat asimptomatik dan perkembangan hepatitis cenderung menjadi kronis. Pencegahan dan terapi hepatitis dini dapat mencegah timbulnya sirosis hati. Berdasarkan data yang ada, penyakit sirosis hati memiliki lebih dari 150.000 kasus di Indonesia. Perawatan yang ada bisa membantu, namun penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan. Apabila telah mengalami kronis, penyakit ini dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.